adik-adik, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Kak Uco di ibadah kali ini. Tidak terasa ya adik-adik, sekarang sudah minggu ketiga di bulan Februari ini. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita memulai ibadah kita hari ini. Kak Uco ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian selamat bagi Tuhan. Nah, kali ini juga kita akan diiringi oleh Kak Tio. Ya, oke. Nah, adik-adik, kita mulai naikkan pujian kita kali ini. Selamat pagi Tuhan. Mari Kak Tio. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku tiap hari. Mentari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan daku tiap hari. Mentari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ya adik-adik, dengan tetap berdiri, kita mau berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, minta tolong kepada Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga kami dapat beribadah hari ini Tuhan. Tuhan serta setiap kami yang ikut ibadah hari ini, dan begitu juga teman-teman kami yang tidak dapat hadir atau tidak dapat ibadah online karena situasi dan kondisi mereka. Sertai mereka ya Bapa. Dan kami juga mohon pengampunan atas dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan hari lepas hari Tuhan, agar kiranya kami layak memuji kemuliaan Tuhan. Mari Bapa, hadirlah dalam ibadah kami ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup kami mohon. Amin. Oke, begitu adik-adik. Nah, kita mau angkat kembali pujian datang ke hadirat Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan berkat pertolongan Tuhan. Jika kita dapat merasakan indahnya hari ini, jika kita dapat merasakan indahnya pagi ini. Ya, kita angkat pujian datang ke hadirat Tuhan. Kita bisa bertobat. Mari Kak Tio. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Tenangkan juga pujian sampai hadirnya Sang Raja. Dan burung bersorak-soraknya mulia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang tertata di atas pujian. Datang ke Tuhan. Datang. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan burung bersorak-soraknya pujian. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya.
Adik-adik akan mau bertanya, siapa di sini yang punya sahabat? Tentunya kalau menjadi sahabat itu kita tempat curhat dan kita bisa dipercaya dan tidak menceritakan lagi kepada orang lain apa yang diceritakan sahabat kita kepada kita. Begitu juga dengan kakak, adik-adik semuanya mempercayai kalau Yesus adalah sahabat kita, sahabat yang setia. Nah, kita bisa berdoa kepadanya, mencurahkan semua isi hati kita kepadanya. Kita bisa curcol kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, curcol kepada Tuhan Yesus. Percaya deh, Tuhan akan dengarkan dan berikan terbaik kepada kita. Nah, adik-adik, kita angkat pujian Yesus sahabatku. Ya, mari kami yuk. Adik-adik, kita sudah mempercayai bahwa Tuhan adalah sahabat kita. Nah, saatnya untuk kita menyelidiki hati kita sendiri. Apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari sudah meneladani sikap itu sendiri? Sudah membuat hati Tuhan itu senang? Ataukah kita masih menyakiti hati kita, hati teman kita, hati sahabat kita, hati orang tua kita, dan hati orang lain dosa? Oleh karena itu adik-adik, mari kita selidiki hati kita, pribadi dan pas pribadi, kita angkat pujian sedikit. Selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi sedikitku.
kasih. Yesus yang Maha tak bernilai hidup, tak ada yang tersembunyi lagi. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selanjutnya lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha tak bernilai hidup, tak ada yang tersembunyi lagi. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali pagi ini Kak Yaya kembali boleh bercerita kepada adik-adik mengenai firman Tuhan dan siapa Yesus lebih dekat lagi. Kita mau bersama-sama berdoa sebelum Kak Yaya memulai cerita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar lebih mengenal siapa Yesus. Kami boleh tahu lebih dekat siapa Yesus sebenarnya. Dan biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh merubah hidup kami dan boleh kami lakukan setiap waktu. Biar kuasa penyertaan Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di sini. Kami percaya Tuhan menyertai kami pada waktu kami mendengarkan cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Yaya mau bercerita mengenai Yesus meredakan angin ribut. Dan bahan cerita yang Kak Yaya ambil adalah dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Cerita yang sama juga ada di kitab Markus dan Lukas. Tetapi Kak Yaya mengambil cerita dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Cerita ini bermula dari waktu Yesus mengabarkan Injil, menceritakan tentang firman Tuhan di tepi Danau Galilea. Kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang. Jadi banyak sekali pekerjaan Tuhan hari itu ya. Nah kemudian begitu banyak orang mengerumuni Yesus dan mereka gak mau bubar-bubar ya. Tapi Yesus ingin bertolak ke tengah danau Galilea. Dan Yesus tidak ingin orang-orang itu mengikutinya. Karena Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang hanya tahu bahwa ikut Yesus itu lihat yang enak-enak aja. Bahwa ikut Yesus itu tidak ada persoalan.
bahwa percaya sama Yesus itu akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah, tidak akan ada apa-apa. Tidak seperti itu. Jadi Tuhan ingin mengajar bahwa tuh ikut Yesus pun ada persoalan, ada masalah, tetapi bisa diselesaikan bersama dengan Yesus. Maka Yesus meninggalkan orang-orang itu di tepi danau dan dia mengajak 12 muridnya untuk naik ke atas kapal dan mereka bertolak ke tengah danau Galilea. Di dalam perjalanan, Tuhan Yesus merasa sangat lelah. Kemudian Tuhan Yesus mengambil tempat di belakang untuk tidur. Yesus juga bisa merasa lelah ya adik-adik, karena Yesus juga manusia. Kemudian Tuhan Yesus tidur dengan pulasnya di belakang kapal. Di tengah perjalanan, tiba-tiba berhembuslah angin yang sangat-sangat besar. Berhembus angin yang begitu menakutkan. Suaranya saja sangat menakutkan adik-adik. Kemudian bertiup sangat kencang, sehingga perahu mereka itu bukan perahu yang besar ya. Perahu nelayan biasa yang tidak besar, bukan perahu seperti krus begitu ya, perahu yang mewah-mewah, tetapi perahu kayu biasa. Sehingga waktu angin menerpa, betul-betul perahu itu sangat tergoncang-goncang, terombang-ambing, sampai mereka semua ketakutan ya. Kemudian angin yang begitu besar juga diikuti dengan gelombang yang juga semakin besar. Gelombang itu gelombang air semakin besar, semakin tinggi, sehingga banyak sekali yang masuk ke dalam perahu mereka. Ya, mereka begitu ketakutan, mereka berteriak-teriak, "Waduh, ada badai yang menghantam perahu kita. Wah, angin sangat besar. Bagaimana ini? Kita bisa mati, kita bisa tenggelam." Semakin mereka ketakutan, angin semakin kencang, gelombang semakin menggila ya adik-adik ya. Sampai mereka betul-betul ketakutan. Mereka mencari-cari, di mana Yesus? Di mana guru? Kita hampir mati. Waduh, mereka sangat-sangat ketakutan. Karena angin bukannya makin pelan dan bukan makin diam, tapi makin menjadi-jadi ya, makin kencang, makin hebat. Mereka mencari Yesus dan mereka mendapati Yesus sedang tertidur pulas. Mereka bangunin, "Guru, Yesus bangun. Apakah kamu tidak takut kita tenggelam? Kita hampir mati. Kita diterpa badai yang begitu besar." Tuhan Yesus terbangun. Kemudian Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus langsung bilang, "Angin dan gelombang, diam." Seketika itu juga luar biasa adik-adik. Gelombang, angin yang begitu parah tadinya menjadi sangat tenang. Mereka langsung diam. Kemudian Tuhan Yesus menatap ke arah murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang, "Mengapa kamu tidak juga menjadi percaya? Mengapa kamu belum percaya juga?" Nah, kemudian mereka juga melihat kepada Yesus dengan terheran-heran. Mereka berbisik-bisik, "Siapa orang ini sebenarnya? Siapa dia? Sampai laut, danau, air, gelombang, angin tunduk kepadanya. Disuruh diam, langsung diam loh. Siapa orang ini sebenarnya?" Ya, mereka begitu kagum akan kuasanya Tuhan. Nah, kemudian akhirnya semua menjadi sangat tenang dan mereka bisa berlayar dengan aman, dengan tenang. Nah, adik-adik boleh melihat dari cerita ini bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu sanggup menghardik angin gelombang menjadi tenang. Dan Tuhan Yesus sanggup menolong murid-muridnya yang sangat ketakutan. Takut mati, takut tenggelam. Yesus sanggup menolong pada waktu keadaan sangat tidak baik. Ya, dari situ kita belajar adik-adik bahwa Tuhan Yesus kita itu memang benar-benar hebat dan berkuasa. Dia tidak hanya menyelamatkan murid-muridnya, tapi kita harus percaya dia juga sanggup menolong kita di dalam keadaan yang sangat tidak baik, sangat menakutkan, di saat kita mungkin sangat sedih, sangat gemetar, tapi Tuhan Yesus sanggup menolong kita dengan kuasanya dan kasihnya yang ajaib. Sama seperti murid-muridnya, kadang kita gak percaya ya. Masa sih Tuhan sanggup menolongku?
persoalanku berat loh Tuhan. Persoalanku ini menakutkan Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membuktikan bahwa dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan yang sangat tidak baik, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup menolong murid-muridnya, dan Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Itulah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Itulah Tuhan Yesus yang kita percayai dan kita kenal. Adik-adik, dari cerita ini kita boleh mengambil kesimpulan yang hebat tentang Tuhan kita. Adik-adik boleh mengambil agenda adik-adik untuk mencatat bahan cerita kita, ayat hafalan, dan tema kita ya. Bahan cerita seperti yang tadi Kak Yaya sudah bilang bahwa Kak Yaya ambil bahan dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ya. Judul daripada cerita ini adalah Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa melakukan segala hal ya. Jadi judulnya adalah Tuhan berkuasa. Kemudian temanya adalah kita belajar dari kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Bahwa Tuhan Yesus kita sanggup menolong kita di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Ya, jadi gak perlu keadaan yang bagaimanapun menakutkan kita, karena Tuhan sanggup sedia menolong kita setiap waktu. Kemudian bahan ayat hafalannya adalah dari Ibrani 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kayak ulang ya, Ibrani 13 ayat 6 menjadi ayat hafalan kita, bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ya, biarlah ayat hafalan ini bukan sekedar ayat hafalan, tetapi sungguh-sungguh boleh kita taruh dalam hati kita. Ya, kita taruh kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut di dalam segala keadaan apapun. Kita percaya itu. Adik-adik, itulah cerita Kak Yaya hari ini tentang Yesus meredakan angin ribut, dan dia sanggup menolong murid-muridnya. Dia juga sanggup menolong kita. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang penuh kasih, yang sanggup menolong kita di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Nah, untuk menutup cerita Kak Yaya, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kita bawa semua apa yang tadi kita dengar untuk Tuhan Yesus tanamkan dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk cerita luar biasa tentang Tuhan kami, Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala hal di dalam dunia ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau percaya bahwa di dalam keadaan susah, di dalam keadaan sulit, di dalam keadaan yang tidak tenang, Tuhan Yesus sanggup menolong kami, dan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan ajaib dan penuh kasih, yang selalu siap menolong kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Kami memiliki Allah yang hebat, kami memiliki Allah yang hidup. Biarlah kami boleh belajar menaruh Tuhan di dalam hati kami, dan kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih dekat. Kami tahu siapa Engkau, kami mau percaya siapa Engkau. Kami boleh membagikannya juga kepada teman-teman kami, supaya kami semua percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kami dan siap menolong kami di dalam setiap keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu memberikan persembahan. Nah, adik-adik, untuk persembahannya, adik-adik bisa minta tolong kepada papa mama adik-adik untuk mentransfernya ke gereja kita. Kiranya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik melalui orang tua adik-adik dapat dibagikan melalui gereja kita juga untuk kebutuhan saudara-saudara kita di luar sana dan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Nah, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu terima kasih Tuhan. Nah, kita menyanyi bersama-sama.
Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukuran hidup. Sekali lagi terima kasih dan nyawa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita dan doa kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang kami rasakan, untuk berkat-berkat yang tiada lepasnya dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayakan kami Tuhan untuk menerimanya. Oleh karena itu Bapa, percayakan pula kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kami, dan percayakan kami Tuhan untuk menyalurkan berkat yang Kau berikan kepada kami untuk orang-orang yang membutuhkan di sana. Mari Bapa, biarlah semua apa yang kami lakukan Tuhan untuk kebaikan-Mu saja. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber berkat, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, dengan tetap berdiri kita mau mengikrarkan iman percaya kita dengan posisi berdiri baik. Kita angkat pujian, aku percaya. Ku percaya Allah yang kekal, tak oleh sabda kita kenal.
kasih sudah ikut ibadah online kita kali ini. Kakak berharap semuanya kita baik-baik saja, dan jangan lupa adik-adik tetap menjadi sahabat bagi orang-orang sekitar adik-adik, dan tetap menyelidiki hati kita, dan yang penting lagi tetap berdoa kepada Tuhan, mau menyelidiki hati kita, dan tetap menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi sedikitku. Selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Selidiki lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu